Dars pagi 30 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada dars kali ini akan disampaikan tafsir dari ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat ketiga dengan basmalah. Kata dzalika merupakan isim isyarah yang pada umumnya mengisyaratkan kepada sesuatu yang jauh. Tetapi kata dzalika juga bisa digunakan untuk sesuatu yang dekat dan juga digunakan untuk merujuk kepada sesuatu yang baru saja disebut. Seperti kata the dalam bahasa Inggris, kata alif lam dalam bahasa Arab, ataupun kata tersebut di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kata zalika bisa juga bermakna hadza, ini. Tidak harus merujuk kepada sesuatu yang jauh, namun bisa juga pada sesuatu yang dekat atau sesuatu yang baru saja disebut. Kata al-kitabu berasal dari kata kitabun yang merupakan bentuk masdar dari fi'il kataba yaktubu, dan kata al-kitabu merupakan gabungan dari alif lam dan kitabun yang merujuk kepada sesuatu yang dikenal. Jadi, berdasarkan kamus, frasa dzalikal kitabu bermakna inilah kitab itu atau itulah kitab ini. Adapun di antara para mufassirin terdapat berbagai macam pandangan berkenaan dengan makna dari kata dzalikal kitabu. Ada di antara mereka yang menetapkan alif lam mim sebagai nama dari surah ini. Kelompok mufassirin ini mengartikan alif lam mim yang terdapat dalam ayat sebelumnya adalah kitab ini. Jadi alif lam mim itu adalah nama dari surah ini. Atau alif lam mim adalah satu kitab yang sempurna. Kemudian kelompok lain yang menetapkan penggunaan kata dzalikal kitabu karena alasan keagungan Al-Quran, mereka mengartikan kalam yang luar biasa ini adalah kitab itu, yang mana pujiannya terdapat dalam Suhufi Musa, terdapat dalam lembaran-lembaran Musa alaihissalam, dan kitab-kitab terdahulu lainnya. Kemudian kelompok mufassirin yang memaknainya sebagai sesuatu yang jauh, mengartikannya inilah kitab yang terdapat di Lauhul Mahfuz, yakni Al-Quran. Namun arti ini sangat jauh dan tidak terbukti dari ayat-ayat Al-Quran. Dan Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsir kabirnya menjelaskan bahwa makna dari frasa dzalikal kitabu adalah inilah kitab yang sempurna. Karena apa? Karena menurut beliau radhiyallahu anhu, selain Al-Quran tidak ada yang bisa disebut sebagai kitab. Sebab hanya Al-Quranlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap zaman. Dan Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Sehingga dengan datangnya Al-Quran, maka semua kitab samawi terdahulu sudah tidak relevan lagi. Huzur menjelaskan bahwasanya kitab-kitab sebelumnya hanyalah kitabullah. Namun hanya Al-Quran sajalah yang merupakan kalamullah. Mengapa demikian? Karena berkenaan dengan Al-Quran terdapat janji Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin akan menjadi penjaga bagi kitab Al-Qur'an ini. Al-Hijr ayat ke-10. Lebih lanjut, Huzur radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwasanya dzalikal kitabu merupakan jawaban dari alif lam mim. yakni Allah Subhanahu wa taala wujud yang maha mengetahui itu memberitahu kepada kita bahwasanya ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab inilah dapat mengakomodir segala kebutuhan manusia. Segala sendi kehidupan manusia diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini adalah kitab yang jami. Ini adalah kitab yang menyeluruh, kitab yang mencakup segala kebutuhan umat manusia di sepanjang zaman. Sebagai contoh, di dalam kitab terdahulu
hanya diajarkan untuk mencintai Tuhan saja, tetapi tidak diberitahu apa alasan kita mencintai Tuhan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Sedangkan Al-Quran mengajarkan bagaimana cara untuk mencintai Tuhan dan juga memberitahu alasannya. Al-Quran mengajarkan cara untuk mencintai Tuhan adalah wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 22. Kemudian apa alasannya? Al-Quran berfirman, "Wa ma khalaqnal jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Az-Zariyat ayat 57. Jadi, alasan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Qur'an itu karena tujuan dari penciptaan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Sirajuddin Isai Kecar Sewalong Ka Jawab, yakni jawaban atas 4 pertanyaan Tuan Sirajuddin Kristen. Huzur alaihi salatu wassalam bersabda bahwasanya ibadah itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada cinta. Dan cinta itu sejatinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mengapa demikian? Karena jika kita mencintai sesuatu, kita akan menjadi budak dari sesuatu itu. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk kita sembah. Dan seyogyanya kita hanya menjadi budak atau hamba dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, dari contoh ini saja kita dapat memahami bahwasannya Al-Quran itu lebih unggul di atas kitab-kitab samawi terdahulu. Demikianlah daras pagi kali ini. Insya Allah Ta'ala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.